Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Ini sungguh luar biasa sampai batas tertentu. Saya benar-benar harus mengagumi Anda karena terlalu lemah. Bahkan garis keturunan dewa asli yang sangat sulit dipecahkan dapat diintegrasikan secara paksa ke dalam tubuh Anda. Meskipun saya tidak tahu metode apa yang digunakan, tapi menurut saya itu semua hanya cara yang tidak benar. Xiaoyan mendengus dingin dan kakinya bahkan menginjak kepala Jenderal Taisu hingga mukanya masuk ke dalam tanah. Anda sangat berani. Yang mulia bukanlah seorang vegetarian. Jenderal Taisu itu masih sombong. Bahkan jika Xiaoyan menginjaknya, dia masih merasa Xiaoyan seperti semut. Karena dalam pemikiran mereka, makhluk sensi semuanya adalah semut yang dapat diinjak-injak sesuka hati sampai mati. Apa hubungannya dengan Anda? Bahwa yang mulia Anda bukan seorang vegetarian? Xiaoyan mendengus dingin. Meskipun Jenderal Taisu ini memiliki darah dewa asli, faktanya dia hanya memiliki beberapa tanda bintang yang berkelap-kelip di alisnya. Mungkin karena kebanyakan dari mereka belum pernah melihat anggota klan dewa asli yang sebenarnya. Itu sebabnya dia sangat sombong. Dia bahkan mengira telah menjadi dewa asli dan memiliki kekuatan dewa asli yang sebenarnya. Yang mulia akan mengambil tindakan nanti, dan dia akan membuat jiwa Anda menghilang. Kita akan bicarakannya nanti. Sekarang saya harus memberi makan hewan peliharaan saya. Xiaoyan tidak membantah. Sebaliknya dia berkata dengan lembut. Mendengar itu, pupil Jenderal Taisu itu tiba-tiba menyusut. Kemudian dia melihat Xiaoyan mengangkat telapak tangannya. Tiba-tiba bayangan raksasa berdaging muncul dari udara tipis. Apa ini? Apa yang akan Anda lakukan? Teriak Jenderal Taisu itu. Bagaimanapun dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu. Saat ini ketakutan membuat pupil matanya mengecil menjadi mata jarum dan tubuhnya gemetar seperti orang gila. Apakah sekarang Anda takut? Itulah perasaannya akan kematian dan makhluk sensi yang tak terhitung jumlahnya juga merasakannya sebelum mereka mati di tangan Anda. Sekarang saya akan membuat Anda merasakan ketakutan 10 kali lebih hebat. Larva darah raksasa, dewa asli baru ini makanan untuk Anda. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, larva darah raksasa muncul. Tubuhnya yang besar pertama kali ditunjukkan pada Xiaoyan. Tapi saat dia bergegas, Xiaoyan melemparkan Jenderal Taisu yang terluka parah ke arahnya, yang membuat dia menjerit tajam. Ah, yang mulia, selamatkan saya! Sekarang, betapa besar harapannya saat ini bahwa Yang Mulia akan benar-benar memenuhi apa yang dia katakan dan segera mengambil tindakan untuk menyelamatkannya. Tapi imajinasi tetaplah imajinasi, karena Yang Mulia tidak muncul. Sebaliknya, dia masih berdiri di atas dewa kekosongan dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, larva darah raksasa menggeliat-geliat, kemudian membuka mulutnya yang besar yang ditutupi lingkaran gigi tajam, dan segera menangkap tubuh Jenderal Taisu itu ke dalam mulutnya. Lalu terdengar suara tulang dikunyah hingga berkeping-keping yang membuat jeritan melengking Jenderal Taisu itu perlahan-lahan menghilang. Enak sekali, dan saya masih ingin makan. Suara rendah larva raksasa terdengar yang berasal dari tubuh berdaging, karena keinginannya melahap Xiaoyan bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, Xiaoyan adalah garis keturunan sebenarnya dari dewa asli, dan itu juga merupakan garis keturunan inti dari klan dewa asli. Oleh karena itu, dia tampak begitu bersemangat saat melihat Xiaoyan, karena selama Xiaoyan bisa ditelan, dia bisa menjadi raksasa sejati. Jadi dia langsung menungkik ke arah Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan melihat tubuh berdaging itu menggeliat dengan jijiknya. Xiaoyan mengangkat tangannya sehingga saat dia mendekat, sosoknya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, di antara reruntuhan spiritual pagoda kekosongan roh, larva dan raksasa dikirim terbang dan langsung menghantam puncak gunung dengan keras. Sialan, dewa asli yang lemah ini hanya bisa memainkan trik kotor dan tidak berani melawan saya secara langsung.
Jika tidak, saya akan memakannya dalam satu gigitan. Namun tepat suara larva darah raksasa baru saja keluar, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul dan dia meninju tubuhnya dengan keras, yang membuat larva darah raksasa ditembak mundur ke belakang. Dan jiwa cendera Taisu yang ditelannya langsung dimuntahkan. Segera Xiaoyan mengambilnya dan menghilang lagi. Melihat itu, larva darah raksasa hanya bisa tertegun. Sekarang dia tinggal dengan kaki daji di Lingsu. Lagi pula sama Xiaoyan pergi ke dunia nyata Xuanjin. Semua yang dikumpulkan di Lingsu, semuanya adalah binatang buas alam reruntuhan. Dan mereka semuanya sangat kuat. Tapi sekarang, larva dan raksasa dan kaki daji di dalamnya, sepertinya itu hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Jadi, meskipun larva dan raksasa marah dan ingin melawan Xiaoyan, tapi tidak memiliki cara untuk pergi dari tempat ini. Meskipun dia telah mencari jalan keluar dari setiap inci ruangan ini, tapi dia tidak menemukan kekurangan ruang ini, sehingga dia tidak memiliki cara untuk keluar dari Lingsu. Anda harus memikirkan cara keluar dari sini. Larva darah meraung dan marah, namun kaki daci yang masuk dari belakang tampaknya sudah menyerah sepenuhnya, dan dia sama sekali mengabaikan larva darah raksasa. Pada saat ini, Xiaoyan menyapu dengan sangat cepat dan bersiap membantu Xiao Yueli. Namun tiba-tiba dia merasakan perasaan yang tidak biasa. Anda telah membunuh Jenderal Taisu saya lagi, sehingga dosa-dosa Anda semakin buruk. Sebelumnya Anda juga membunuh Yang Mulia Taisu saya. Tapi saya juga membunuh begitu banyak orang kuat sensi seperti saya, dan saya tidak keberatan untuk menambahkan satu lagi. Jika saya dapat membunuh musuh seperti itu, maka kakak kedua saya pasti akan menawarkan hadiah yang besar. Semakin banyak Anda membunuh orang-orang Taisu saya, selama saya mengambil tindakan untuk membunuh Anda, maka semakin besar hadiahnya. Bagus sekali. Di atas Dewa Kekosongan, pedang pengejar jiwa Su Chou perlahan berputar di depannya dan memancarkan gelombang yang sangat ganas. Namun Xiaoyan tidak tahu sudah berapa banyak energi yang dituangkan ke dalam pedang ini, sehingga roh-roh jahat menghantuinya dan teriakan kesakitan dari jiwa-jiwa yang tidak bersalah dari pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan. Yang serba hitam di atasnya, semua diwarnai oleh kebencian yang sangat kuat. Hanya saja Xiaoyan tidak tahu metode apa yang dia gunakan oleh Taisu dengan menggunakan jiwa makhluk sensi untuk membentuk jiwa yang sangat jahat. Kemudian dikorbankan pada pedang ini. Dengan cara ini, pedang telah menjadi pedang ajaib. Segera, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya karena dia merasakan fluktuasi yang sangat kuat, sehingga membuat tubuhnya sedikit gemetar. Bagaimanapun, indera keenam memberitahunya ada bahaya. Bahkan perasaan bahaya itu begitu kuat, hingga Xiaoyan berhenti tiba-tiba. Dan matanya langsung bertabrakan dengan mata Su Chou di udara. Namun Su Chou justru tertawa terbahak-bahak, bahkan sudut mulutnya pecah karena tersenyum sangat berlebihan. Orang gila lainnya. Xiaoyan hanya bisa memberikan evaluasi ini. Pada dasarnya sulit bagi Taisu untuk hidup normal dengan metode mereka yang sangat kejam, karena hampir semua orang Taisu mengejar kekuatan yang lebih besar, bahkan sampai mengabaikan semua makhluk hidup. Setelah Su Qiantai turun tahta, sepertinya dia digantikan oleh seseorang yang lebih kuat, dan semua orang Taisu sepertinya ingin berkuasa. Tetapi hanya dengan kekuatan terkuat, hal ini mungkin terjadi. Itu sebabnya orang-orang Taisu mengejar kekuasaan dengan tidak hati-hati. Memikirkan hal ini, mata Xiaoyan sedikit menyipit, karena kekuatan pedang pengejar jiwa kekosongan jelas bukan batasnya, seperti yang pernah terlihat sebelumnya. Bagaimanapun pedang pengejar jiwa kekosongan hitam di depannya membuat Xiaoyan merasakan fluktuasi yang sangat kuat. Yueli, kita tidak bisa lagi membiarkan orang ini terus berkembang. Xiaoyan berteriak ke arah Xiao Yueli. Adapun dua orang yang menyerang Xiao Yueli, mereka pada dasarnya telah dikalahkan dan ditelan oleh pasukan tulang Xiao Yueli. Jadi Xiaoyan tidak perlu mengambil tindakan. Segera, benang sutra yang sangat lembut tiba-tiba muncul di bawah kaki Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mengetukkan jari kakinya dengan ringan. Tiba-tiba,
Sosok tubuh Xiaoyan seperti kilatan cahaya guntur tang meledak, kemudian menghilang, dan hampir dalam sekejap mata sosok Xiaoyan hampir di lokasi dewa kekosongan di langit. Oh, sepertinya Anda ingin mengambil inisiatif untuk mati terlebih dulu. Melihat kemunculan Xiaoyan, Su Chou menatapnya dengan ringan. Sama seperti Sulin sebelumnya, dia sepertinya sangat percaya diri. Meskipun sebenarnya kekuatan Sulin juga sangat kuat, tapi di bawah pengepungan Xiaoyan dan Xiao Yueli, dia dapat dikalahkan. Dan Su Chou di depan Xiaoyan, ekspresinya menunjukkan senyuman yang sangat arogan. Dan Xiaoyan juga sebenarnya merasakan rasa dingin yang lebih kuat dari dirinya. Tapi dia percaya, pasti ada cara untuk menghadapinya. Namun saat dia mendekat, ada udara hitam yang tertinggal di belakangnya. Jadi Xiaoyan sekarang tidak mengkhawatirkan apapun, karena selain pedang pengejar jiwa kekosongan hitam di depannya, yang membuatnya semakin tidak yakin adalah apa kekuatan aturan yang dimiliki orang ini. Jika orang ini seperti Sulin yang bisa menggunakan kekuatan aturan ruang, mungkin Xiaoyan benar-benar tidak dapat menghadapinya dengan mudah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.